kalau dari saya pribadi, mungkin pada saat dari pertama kali masuk mahasiswa baru, terus jadi di kepanitiaan, dan waktu di himpunan gitu Mas. Banyak sih momen-momen yang berkesan, dan kadang tuh, kalau saya sih mungkin kalau kumpul sama teman-teman tuh, pasti ya nggak jauh dari zaman kuliah bahasnya tuh loh, waktu zaman-zaman ospek kah, mungkin ada kejadian lucu, ada mungkin Untuk bertengkar sama dosen mengeratkan gitu. kami angkatan, itu sih yang paling penuh tantangan menurut saya, di mana bukan hanya kuliah aja, tapi ya itu tadi, gimana mengorganisir seseorang, gimana menyatukan satu suara dari, kebetulan kalau dari angkatan saya, mungkin dari dekade saya aktif itu masih yang paling banyak ya, 233 total angkatan saya. Yang kasarnya tuh sudah mengikuti semua dan emang bakal lanjut gitu sekitar 209 kalau nggak salah. Banyak juga ya. Dan yang datang hari H tuh sekitar 200. Saya kurang tahu pasti, cuman kalau dari point of view kami dulu simple ya gimana ya, mungkin karena anak-anak SMA yang baru datang, ada yang berpikir gengsi gitu kan, masa nggak ikut ya acara kayak ginian gitu, anak teknik masa nggak ikut makrab, ada yang berpikir seperti itu, ada yang berpikir kalau kasihan juga panitia menghimpunan dan nyiapin acara sejauh ini, sampai soalnya waktu itu saya ingat Mas, senior angkatan banyak macam-macam 98, 2000 berapa itu datang, pengalaman hidup ya, kuliah di UPN Tambang ya bagus lah pengalaman hidupnya. Cuman untuk seperti Mas Oming bilang tadi ya, kalau saya sama seperti Mas Oming, kalau dibilang belajar gak terlalu belajar di kampus ya. Banyaknya paling nongkrong, main. Ada di depan kalian itu, ya kalian ambil aja gitu loh. Sambil kalian pikirin nanti kalau memang ada kesempatan yang lebih bagus dan menurut kalian itu sesuai dengan kalian, ya udah ambil gitu loh. Cuman masih ada kesempatan di depan mata kalian, ya kalian ambil aja dulu. Seperti itu sih Mas. Dan itu yang saya coba praktekin di saya lulus, seperti itu sih Mas. Cuman nggak banyak, cuma 20 lowongan yang udah saya kirim ke beberapa perusahaan itu mungkin belum masuk lah. Nah, kalau misalkan ditanya untuk nyari kerja yang kayak tadi Mas bilang, kayak Mas Dene, Mas Gede, dan Mas Oming yang kuliah, itu ya saya biasa aja, maksudnya ya udah nunggu aja gitu, kalau memang ada panggilan ya saya join aja gitu, memang seperti itu. Apa ya, kalau saya perhatikan Mas ya, IKTA itu untuk yang mungkin angkatan yang baru-baru ini, itu ibaratnya kayak kurang populer gitu loh Mas. Nah, kalau mungkin kita tarik, kenapa sih IKTA tuh apalagi kayak di mahasiswa lah, kenapa sih kayak kurang populer tuh, karena mungkin yang pertama itu apa ya, secara kegiatan mungkin entah kurang ke-publish atau kurang rame. Bukan gitu. Di tambang itu sebenarnya kan fine aja gitu, tapi di sini yang mungkin sudah sukses di bidangnya di luar tambang bisa sharing. Semua mendapat hak yang sama gitu. Walaupun mungkin ada yang beranggapan kayak, kan ini saya bisa dekat dengan senior karena saya dulu aktif organisasi gitu. Saya bisa dekat dengan senior karena saya dulunya penting gitu, atau memegang satu jabatan. Cuman kalau menurut saya sih, namanya kesempatan akan lebih baik kalau rata aja. Cuman ya nanti pengalaman organisasi, pengalaman menjabat suatu kedudukan itu ya pasti berpengaruh di sisi lain. Kayak ada seminar gitu-gitu kan, yang ngenalin kita di luar itu seperti apa gitu kan. Nah, yang kita mau di sini kan bukan cuma seminar itu gitu kan, ada tawaran lebih gitu dari seminarnya gitu kan, atau segala macam gitu kan. Dan kalau misalkan dibilang untuk perkembangan IKTA lagi, itu ada juga ngumpul lebih ke ngumpul yang bukan cuma kita seminar, tapi memang yang ngobrol seperti ini gitu kan, lebih sering gitu dibuat untuk ya di situ kita nge-share lowongan juga apa segala macam, ngobrol masalah perkembangan kampus gitu kan. Maksudnya ya kita lebih turun ke mahasiswa lah. Oke, selamat malam semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ya, podcast Sokoado ya, ngusek ya judulnya ya. Jadi saya di sini Mas
Agus sama Mas Andi ya, Angkatan 98. Topik malam ini kita sharingan diskusi. Dengan adik-adik kelas ini, adik-adik angkatan yang sengaja kita undang untuk diskusi, ya bebas lah ya, kita diskusi bebas masalah ikatan, masalah alumni, masalah kerjaan, masalah masa lalu yang sifatnya kita di sini mencoba menggali sesuatu hal yang sifatnya umum, masalah organisasi lah ini dikatakan nantinya ya, dan juga harapan kita semua ke depannya seperti apa. Jadi saya di sini ditemani sama Mas Adi ya. Saya dulu sama Mas Adi. Halo semuanya, saya udah nongkrongin dari awal tadi ya. Oh iya. Ya. Selamat malam Mas. Malam Mas. Semuanya. Saya sampaikan Mas Andi ini yang punya ini Mas, yang punya podcast ini. Beliau adalah gua 98 yang punya. Founding father lah podcast alumni ini. Jadi beliau punya organisasi atau perusahaan namanya PT Mumpuni ya, yang sudah berkiprah di kancah nasional, masalah sertifikasi POP, POM sampai POU dan juga banyak training-training yang diadakan. Beliau mengajak kita nih angkatan 98 untuk melakukan kreativitas, kreasi, inovasi untuk bisa menggerakkan semua elemen, baik yang tua maupun sampai yang muda. Yang tua kemarin sudah kita diskusi banyak ya, bersama dosen, Pak Wawong, kemudian ketua-ketua alumni yang sudah lama, kemudian alumni pengurus IKATA juga sudah kita diskusikan. Banyaklah cerita-cerita beliau-beliau ini. Harapannya dengan adanya momen ini, sengaja kita undang, kita ingin mencoba nih menggali yang muda-muda, yang dulu kan, yang minggu sebelumnya kan kita diskusi sama yang tua-tuan, 90 ke atas, ya 90 ke atas. 92 Mas Sator paling muda itu, kemudian kita sekarang menggali ke yang teman-teman yang muda-muda nih. Ini live YouTube ya, jadi seluruh teman-teman dimanapun berada, yang di Jerman, yang di Kanada, yang di Meksiko, yang di Dubai itu bisa lihat kita semua nih, karena linknya link YouTube. Memang sengaja kita di sini untuk melakukan memori kenangan lah ya, kenangan di masa-masa kuliah seperti apa ya, dan juga bisa say hello sama teman-teman, bila teman-teman adik-adik kita, senior-senior kita, kondisinya seperti apa. Kondisi pandemi COVID memang sangat sangat berdampak sekali ya, kita nggak bisa ketemu ya, lewat media inilah kita bisa ketemu, diskusi, ngobrol dan sebagainya. Oke ya, siap-siap semua ya, adik-adik ya. Jadi mungkin untuk ini ya, sebelum masuk, walaupun secara sebelum live kita tadi udah kenalan, mungkin bisa dikenalkan satu-satu nih dari yang paling senior dulu nih, Mas Gede, silakan. Oke, perkenalkan mas-mas kalian, nama saya Gede Wijaya Kusuma, biasa dulu zaman kuliah sering dipanggil Gede. Saya dari angkatan 2012. Aslinya dari Pati, Jawa Tengah, namun kebetulan sekarang domisili udah di Bali, dan kebetulan sekarang kerja di Papua, Mas. Seperti itu aja. Namanya Gede bukan dari Bali, tapi dari Pati ya? Dari Pati, Mas. Soalnya saya ibu kebetulan orang Pati. Almarhum ibu orang Pati, bapak yang orang Bali. Iya. Cuman sekarang KTP udah Bali sekarang, Mas. Udah balik ke asal. Kembali ke Bali. Udah balik ke asal. Siap, mantap. Iya, itu Mas. Oke, lanjut berarti Mas Bini ya. Ya, selamat malam semuanya, Mas-mas, rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Stephen Benedicto da Costa. Zaman kuliah dulu biasa dipanggil Beni. Saya dari angkatan 2013. Kalau untuk asal sih saya kelahiran Jakarta, domisili di Jawa Barat, perbatasan Jakarta Selatan lah ya. Kemudian kalau untuk sekarang nih saya kerjanya di kontraktor di PT Cipta Krida Tama. Kebetulan site-nya ada di Muara Bungo, Jambi, Kuansing Inti Makmur. Itu aja. Oke,
Siap. Terima kasih Mas Bene. Lanjut Mas Oming Partama. Partama atau Pratama? Sama Mas. Partama jadi, ya. Nama Bali lah. Nama lengkap saya Nyoman Bagus Widya Partama. Oh, iya. Dipanggilnya aja Oming. Nggak tahu juga, saya juga nggak tahu dipanggil gitu aja dari dulu. Iya. Sekarang lagi domisili ya di Bali, emang orang Bali juga. Harusnya kuliah di Australia, cuman karena lagi pandemi jadi masih di Bali aja. Oke, siap. Terima kasih Mas Oming. Yang paling bungsu nih, Mas Teguh Rahmat. Kayak masih fresh banget ini kan, lulus. Kenalkan, nama saya Teguh Rahmat. Saya domisili di Aceh. Kalau dulu pas masa kuliah dipanggil Rahmat. Kalau misalkan untuk kerja belum bekerja, seperti itu Mas. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tersalurkan ya. Amin. Oke. Ya, mungkin menyambung dari Mas Agus tadi ya, kita ngobrol santai. Ya, poinnya adalah kita pengen dapat insight juga dari adik-adik ini, gimana sih pada saat kuliah gitu kan, pada saat momentum setelah lulus itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dari Mas Gede dulu kali ya. Jadi pada saat dulu lulus kuliahnya dulu lah, keseruan waktu kuliah itu seperti apa Mas Gede? Masih belum lama gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau ditanya keseruan waktu kuliah mungkin sering sama-sama lah Mas. Waktu zaman kuliah nih, saya, Bene, Oming sama Rahmat nih kebetulan sering sama-sama lah. Karena kebetulan kan karena angkatannya nggak beda jauh, jadi kita ini sering sama-sama gitu. Nah mungkin kalau ditanya dulu zaman kuliah seperti apa, banyak sih sebenarnya. Terutama mungkin kalau dari saya pribadi sih, kalau ditanya momen kuliah apa yang paling berkesan, yang paling pertama sih mungkin waktu dulu ya masih ospek ya Mas ya. Masih ada kegiatan malam keakraban lah untuk mahasiswa baru gitu. Pada saat mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin pada saat dari pertama kali masuk mahasiswa baru, terus jadi di kepanitiaan dan waktu di himpunan gitu Mas. Banyak sih momen-momen yang berkesan dan kadang tuh kalau saya sih mungkin kalau kumpul sama teman-teman tuh pasti ya nggak jauh dari zaman kuliah bahasnya tuh waktu zaman-zaman ospek kah, mungkin ada kejadian lucu, ada mungkin bertengkar sama dosen gitu, baku adu mulut sama dosen, ataupun pada saat setelah kegiatan lah Mas. Karena ya kalau dari saya pribadi, karena dulu zaman SMA-nya itu kalau saya nggak terlalu aktif, zaman SMA dalam artian nggak terlalu aktif di organisasi. Nah, pas waktu kuliah, kebetulan aktif di organisasi gitu loh. Jadi merasakan hal yang berbeda dari sebelum merantau sama setelah merantau gitu Mas. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Kalau secara umumnya juga, gitu. Ketua himpunan juga dulu ya? Kalau ketua himpunan enggak Mas. Cuman kebetulan diberi kesempatan untuk jadi ketua angkatan sih Mas. Seperti itu. Oh, berarti beda ya ketua himpunan sama ketua angkatannya? Iya, beda. Iya. Sempat ngalamin makrab ya Mas Gede ya dia. Kayak kami berempat ini ngalamin semua sih Mas, makrab sih Mas. Oh, makrab semua ya? Iya. Mungkin makrabnya udah beda ya konsepnya ya sama yang dulu ya. Belum tahu sih, kan kalau yang tua-tua kami belum tahu nih Mas kayak gimana nih. Cuman mungkin kalau di zaman kami sih kayaknya mungkin udah mungkin mengalami pergeseran lah untuk masalah konsep makrabnya seperti apa. Seperti itu sih Mas. Oke. Ya, yang pasti lebih soft lah. Lebih soft. Kayaknya mungkin sih ya sih kayaknya sih. Ya. Oke. Oke, lanjut mungkin ke Mas Bene. Mas Bene gimana Mas Bene? Oke, terima kasih kesempatannya. Cerita pengalaman ya. Tadi mungkin Mas Gede sudah nyampaikan, memang di sini kami berempat nih bisa dibilang kalau untuk di kampus tuh sering
nongkrong curhat tentang problematika ketua angkatan, bisa dibilang sih seperti itu. Kalau misalnya ada pressure ya, bisa dibilang tuh pressure dari angkatan A gitu. Ya kita bersama-sama sharing, ayo support lah. Ayolah penuhin gitu. Kuota A lah, hadir sekian lah. Itu masih, itu mungkin dari mas-mas kalian juga apa ya, bisa jadi dasar untuk mengeratkan kami angkatan. Itu sih yang paling penuh tantangan menurut saya, di mana bukan hanya kuliah aja, tapi ya itu tadi, gimana mengorganisir seseorang, gimana menyatukan satu suara dari, kebetulan kalau dari angkatan saya, mungkin dari dekade saya aktif itu masih yang paling banyak ya, 233 total angkatan saya. Nah, sebanyak kepala itulah yang harus bisa dibilang disatukan, diarahkan bersama-sama gitu. Kemudian kalau bicara soal himpunan juga, ini kebetulan kami berempat ini kan masuk ke himpunan semua. Kebetulan saya sempat merasakan di 2 bidang. Satu di SDM, satu lagi anak buahnya Mas Gede dulu. Waktu Kabid Advokasinya. Saya dulu sempat jadi anggotanya. Ya biasa kurang lebih kalau bicara advokasi, ketemunya birokrat, mengusahakan supaya gimana sih anggota himpunan dimudahkan gitu untuk masalah bisa administrasi, bisa perkuliahannya. Ya itu pun kami lakukan. Saya kebetulan aktif 4 tahun 8 bulan di kuliah. Cepat lah ya Mas, 4 tahun 8 bulan lulus. Iya, kalau dengar-dengar cerita yang dulu sih, kalau sekarang terhitung cepat itu. Tapi memang itu Mas Andi itu Mas. Gimana Mas? Mas Andi itu 7 tahun itu sudah 7 tahun jadi direktur itu kan, nggak ada yang tahu kan tiba-tiba. Itu sudah pengalaman di kuliahnya tuh menjadikan orang di setelahnya. Ya kurang lebih seperti itu, Mas Andi, Mas Agus. Iya. Oke. Sekarang saya ke Mas Oming nih, walaupun belum sempat kerja Mas Oming ya? Sempat sih, cuman di konsultan di tempatnya Mas Eki. Tapi cuma 3 bulan sampai kalau. Iya. Saya langsung punya challenge sendiri kan, langsung mau Curtis University gitu kan. Australia. Jadi nanti bisa kalau sempat kondisi udah normal bisa jadi udah bisa offline lagi kan gitu kan. Jadi nanti bisa membandingkan dengan di UPN sama di OSI itu seperti apa ya kan nanti ya. Jadi kalau pas waktu UPN gimana Mas? Maksudnya kalau misalkan ngobrolin situasi belajarnya, kebetulan di UPN dulu saya belajar banget. Makanya saya lanjut S2 gitu kan, mengejar yang saya tidak terlalu gitu lah. Tapi untungnya ya lulus dengan nilai yang lumayan lah gitu maksudnya. Terus waktu ya juga yang nggak lama-lama banget. Jadi tapi pengalaman saya kuliah online ya sebenarnya mungkin lebih diarahin untuk berpikir entah karena ini S2 atau memang karena perbedaan kurikulum gitu bahasanya, tapi memang ada bedanya, cuman nggak yang jauh gitu kok Mas sebenarnya. Ya, mungkin materi pertambangan atau permasalahan dunia tambangan mau di luar negeri mau di Indonesia pasti sama aja kan masalahnya gitu. Cuman ya karena pola berpikirnya beda, walaupun yang dicari ujung-ujungnya sama, cuman memang di luar negeri nggak ribet sebenarnya setelah ini dialami. Apalagi karena online jadi nggak ada kesempatan untuk ya mungkin kalau kita dulu S1 ketemu dosen nanya materi itu kayak terlalu akademis banget lah gitu kan.
Tapi kalau di luar negeri kan itu normal gitu. Jadi sedangkan karena online, hal itu yang malah saya nggak dapat, di mana padahal itu yang paling penting. Gitu. Jadi ya lumayan kerasa sih Mas. Beberapa mata kuliah kadang dalam tanda kutip tertinggal dibandingkan teman-teman. Karena di sana sebenarnya udah kuliah kan, yang sudah berada di sana. Karena memang yang Australia diterapin cuman travel restriction aja, jadi nggak bisa orang luar ke dalam Australia. Gitu. Jadi di sana ada hidup normal. Gitu. Berarti kalau yang dari luar itu belum bisa masuk ya. Cuman kalau yang memang orang Australia udah mulai ya. Ya, orang Australia dan yang punya izin tinggal. Oh, oke. Ya. Cuma. Jadi kalau orang kerja juga bisa kan. Apa, Gus? Mas Oming belum punya izin tinggal kan, Mas? Belum, Mas. Itu sialnya saya visa keluar selang 1 minggu atau beberapa minggu border Australia ditutup. Oh, okay. Jadi udah megang visa, udah megang semua, tinggal berangkat kasarnya gitu. Cuman nggak bisa gitu. Oh, sampai kapan estimasi, Mas? Wah, kalau tutup border ini berubah-berubah terus ya, Mas. Oh. Kan saya start kuliah itu bulan Agustus 2020. Harusnya kan sampai Agustus 2022 gitu. Jadi pernah bilang akhir 2020. Kemarin sempat udah buka border untuk beberapa negara bagian Australia. Cuman untuk kampus saya dulu niatnya kan ke negara bagian dulu, habis baru pindah gitu. Cuman keburu ada varian baru nih COVID-nya, jadi gagal lagi. Oke. Ya. Dilematika kondisi ya, pandemi ya. Iya. Luar biasa banget. Tapi ada sisi, saya sih melihat banyak sisi positif juga gitu kan, kalau kita nariknya yang positif. Kayak gini kan, yang dari ujung Aceh sampai Papua aja bisa ketemu, Mas Agus ya. Iya. Dari Muara Bungo, Jambi, Mas Agus di Sangatta, saya di Bekasi gitu kan. Ini masih bisa dipertemukan. Kan? Ya, ini mana ini Mas Rahmat nih? Disepir nih. Oh, pindah tempat duduk ya. Mas Rahmat sibuk sinyal apa sibuk apa? Ya. Ini masih paling fresh ini. Kayaknya hasil wisuda online nih. Iya Mas, hasil wisuda online saya Mas. Iya. Kalau ada orang bilang ojek pangkalan, wisuda pangkalan sama wisuda online gitu ya. Ya. Bulan apa Mas Rahmat lulusnya? Januari Mas. 2021 ini ya? Ya, 2021. Ya. Oke, Mas Rahmat mungkin paling fresh nih. Apa ini yang masih terkenang lah secara memorable banget kemarin sebelum akhirnya di wisuda online? Kalau misalkan ditanya yang paling berkesan sih pasti sama kayak mas-mas yang lain ya, waktu masih masa di himpunan, masih masa ngurus-ngurus anggota di angkatan. Terus kalau misalkan ditanya berkesan ya semuanya berkesan, cukup berkesan lah untuk maksudnya jadi pengalaman hidup segala macam kan. Jadi kalau misalkan dibahas di forum yang singkat kita ketemu ini kan nggak mungkin habis gitu ya. Kalau misalkan dibilang untuk pengalaman hidup ya kuliah di UPN Tambang ya bagus lah pengalaman hidupnya. Cuman untuk seperti Mas Oming bilang tadi ya, kalau saya sama seperti Mas Oming, kalau dibilang belajar nggak terlalu belajar di kampus ya. Banyaknya paling nongkrong, main gitu kan. Nah kalau misalkan untuk di pas online ini sendiri itu saya udah masuk skripsi kan kemarin pas online udah pembimbing 2 masuk skripsi. Maksudnya ya pas online-nya udah di akhir lah, udah di ujung kan. Cuman nggak terlalu lama. Ya walaupun kalau orang bilang hitungannya masih lama. Saya lulus 6 tahun kan di kuliah. 6 tahun, 5 tahun setengah, hampir 6 tahun. Ya. Untuk standar sekarang lama ya? Lama kalau sekarang Mas. Kalau dulu mungkin itu udah termasuk cepet ya Mas. Cepet. Cuman kalau diantara kayak Mas Gede, Mas Bene, Mas Oming, saya termasuk paling lama. Udah paling kecil tapi paling lama gitu. Semangat Mas.
nggak apa-apa. Biasanya yang lama itu biasanya malah Iya. ngumpulin ini kan, ngumpulin nyawa untuk berjuang di luar lebih kuat gitu. Amin, Mas, amin. Sudah mati. Makanya jangan patah semangat aja kan gitu. Mas Agus itu 18 tahun ya. Masuknya, lain masuk kuliahnya. 18 tahun masuk kuliahnya, Mas. Ya, saya 6 tahun Mas, Oh, 6 tahun ya. Mas Beda Adi, tipis, Mas. Mas Adi itu sudah 5,5. 5,5 ya, hampir sama sih, sedikit aja lah. Ya. Ya seperti itulah kalau misalkan ditanya pas kuliah terlalu banyak lah untuk diceritakan, tapi ya untuk pengalaman hidup, untuk diingat-ingat cukup lah. Banyak yang bisa dibahas ya. Kalau sama teman-teman kumpul itu bisa dibahas banyak. Iya. Oke, sip. Ini tadi kan cerita masalah kampus di kampus yang mau saya tanyakan nih ke teman-teman atau untuk masing-masing angkatan nih kan. Kita kan di kampus paham lah ya terkait masalah doktrin kekompakan, kemudian doktrin masalah sinergitas, Porsa lah ya, kalau kita bicara dalam suatu organisasi yang solid itu Porsa namanya. Itu kan tambang kan sangat-sangat terkenal kan. Nah, zaman kita dulu ini 98 dulu banyak sekali lah kejadian-kejadian yang memang memang sangat-sangat ya sampai keluar di koran, tawuran sana sini. Indosiar. Ya pengalaman saya pribadi lah itu, pengalaman teman-teman semua itu ya. Masuk Indosiar ya guys ya. Kasus personal bisa terblow up sampai menghubungkan beraya itu saking korsanya kita lah sebagai tambang ya. Satu kena semua lah, itu di tempat kita itu. Itu dirasakan korsanya itu kan muncul di Makrab ini kan. Ya, saya pribadi mungkin Mas Andi juga sama ya. Korsa pertama kali kita baru masuk 2-3 bulan, isi ungah-unguh ya, lulus SMA, ungah-unguh nggak tahu apa-apa, tiba-tiba apa sih Makrab? Dulu jujur saya tuh petit-petit itu tuh awal-awal itu. Ya. Terus saya jadi TO, ini cerita saya jadi TO. Begitu di TO, jadi TO senior, wah, pokoknya semua pos saya dihancurkan itu. Dulu zaman kita tuh, wah, mungkin kalau kalau ini ya, kalau di video tuh bisa jadi inilah ya, rame lah istilahnya. Kalau saat ini di video tuh jadi rame gitu kan. Cuman dulu viral. Itu memang divideokan. Kalau sekarang kan dipukul dikit langsung ke polisi gitu. Kalau dulu kita malah habis selesai ketawa-ketawa ketiwi gitu. Apalagi pas pada saat habis Makrab, kemudian selesai nih kan, Makrab kan Jumat Sabtu Minggu nih kan. Jumat berangkat, Minggu selesai, Minggu siang kita udah diubek-ubekkan di bawah. Di mana? Di Baskom, ada Baskom kan. Kalau angkatan kita kan ada sejenis baskom apa? Ya itulah wajan atau baskom, terus dicemplung-cemplungin kepalanya, disuruh lari dulu, disiksa ke sana sini, terus dimasuk-masukin gitu kan. Kemudian begitu kita diangkat, Viva Tambang, mantap sekali kan, dikasih sal kan. Nah, begitu dikasih sal, semua, ya saya merasa ini ya, hilang semua itu. Semua kedongkolan selama 3 hari, 2 hari itu hilang gitu. Kedongkolan, kemudian marahnya kita masalah kegiatan, kita dianiaya, kita diapa-apain, ditendang dan sebagainya, hilang semua, betul hilang. Malah yang muncul di situ jiwa kuasa kita, maksudnya wah memang tambang seperti ini nih. Saya pekerja tambang nih, saya akan kerja di lapangan, saya akan memimpin orang, kita kan sarjana kan diarahkan memang di level medium ke atas kan ya. Saya akan memimpin orang. Kalau teman-teman baru masuk kan biasanya level berbeda, supervisor kan. Otomatis ada anggota nih di bawah kan. Anggota kita kan pola pikirnya kan A sampai Z, betul nggak? Ya kan, ada yang ke sana, ada yang sini, namanya operator kan. Ada leading hand juga atau foreman ya seperti itu. Gimana caranya? Ternyata memang itu membangun pola pikir saya seperti itu. Yang saya tanyakan pada adik-adik ini, apa sih fungsi Makrab secara personal dan juga angkatan ini?
yang pernah mengalami ya, mungkin yang 12 dulu nih, Mas Gede ini. Akrab itu. Sampai ya, ini saya cerita dulu, sampai malam kami panitia kita panitia itu malam minggu itu tuh hampir di stop sama kampus. Ini cerita masa lalu nih. Kumpul semua di tenda dumnya Mahamero, tenda dumnya Mahamero dulu ngumpul semua. Di situ ada kampus, dosen, kemudian jajaran bukan manajemen, jajaran rektorat juga datang mewakili atas nama kampus untuk stop operasional makrab itu. Ya, karena mengandung ya tadi gitu yang tak sampaikan tadi kan gitu kan. Cuma kita meyakinkan ini ke manajemen, bukan ke rektorat, ke kampus bahwasanya ini tidak akan dikontrol. Siapa yang ngawasi? Kebetulan ada senior-senior kita ya, teman-teman Bang Lega, teman-temannya Bang Lega dan ada Mas Budi Brengos, Mas Toing, termasuk itu senior-senior kita lah ya. Dari Mahameru juga lumayan banyak kemarin itu pas pada saat ikut ngawasi itu. Oke, jaminannya itu begitu go ahead. Akhirnya go ahead. Ya alhamdulillah berjalan dengan aman lancar dan sebagainya seperti itu. Nah sekarang saya tanyakan apa sih apa kesan, dan mungkin saya ingin tanyakan secara angkatan dulu nih tentang makrab itu. Apakah memang ada manfaatnya atau memang tidak ada manfaatnya bagi teman-teman semua ini? Itu kan kebiasaan kita ya, ditambah kan makrab itu paling terkenal itu awal masuk kampus itu kan, awal masuk kampus itu terkenal makrab ya. Gimana, silakan, mungkin Mas Gede dulu nih yang sudah pernah ngalami nih, silakan Mas Gede. Oke Mas, terima kasih. Tadi saya dengerin cerita dari Mas ini, ternyata nggak jauh beda itu Mas, maksudnya nggak jauh beda konsep makrab yang mungkin saya atau mungkin yang lainnya alami itu ternyata nggak jauh beda sama mungkin teman-teman angkatan 98. Saya kira waktu tahun-tahun 98 tuh mungkin lebih beda lah. Ternyata secara konsep kurang lebih sama gitu. Kami, kayaknya mungkin yang lain juga ngalamin sih. Kami masih ngalamin yang tadi Mas bilang dicelup-celup di di ember yang dikasih air terus dikasih bunga, habis itu ditanya Viva tambang sambil dicelup gitu. Viva tambang kayak gitu lah. Terus masih Mas, kayak terakhir saya ikut makrab tahun sebelum pandemi. Ya. Itu masih seperti itu juga kebetulan gitu. Kurang lebih masih sama lah secara konsep. Nah, kalau ditanya secara personal dan mungkin secara angkatan, penting nggak sih makrab itu? Saya jawab sih penting Mas, penting banget lah. Karena memang ya seperti yang tadi Mas sampaikan lah, yang dari awalnya ibaratnya kami dari ujung Indonesia Timur sampai ujung Indonesia Barat ini ibaratnya masih kosong, terus harus dipertemukan dalam satu kampus gitu kan, dalam satu jurusan. Nah di sanalah maksudnya kami baru bisa kenal satu sama lain gitu loh, gitu loh. Pertama memang karena saya personal sih, karena memang saya itu yang dulu basicnya nggak terlalu aktif di organisasi. Awal-awal tuh kayak tanya gitu, buat apa sih ikut-ikut kayak gini gitu loh, kayak gitu loh Mas. Buat apa sih ikut-ikut kayak gini gitu loh. Harus jadi kan kalau di zaman 2000-an nih Mas, zaman kami lah, ibaratnya tuh sebelum kegiatan yang kita harus menginap itu ada namanya pra gitu Mas kan. Dia biasanya ada sekitar 4-5 pra lah setiap minggunya gitu di kampus gitu. Harus membuat tugas, harus kumpul kelompok, harus kumpul angkatan. Nanti harus ada panggilan dari kakak tingkat, dikumpulin, dievaluasi, seperti itulah Mas. Nah awalnya sih emang karena terpaksa, mau gak mau ya, kalau jujur kalau saya pribadi karena terpaksa gitu. Cuman selama mengikuti itu, kok asik gitu loh. Kok asik dalam artian bisa kumpul bareng sama teman-teman gitu lah Mas. Bisa kumpul bareng, bisa bertukar pikiran dan sebagainya lah. Nah memang seperti yang Mas bilang tadi, ya semuanya itu terbayar ketika selesai acara itu loh, acara yang malam puncak. Kalau kami sekarang nyambutnya itu malam puncak Mas. Nah selesai di malam puncaknya itu gitu. Itu terbayar gitu loh, kayak puas banget loh. Ibaratnya apa ya?
rasa bangga jadi anak tambangnya tuh muncul banget loh. Sal itu kan, sal tambang segitiga itu lah logo. Iya benar Mas Sal. Nah, kalau saya kalau zaman 2012 tuh dulu dipakainya di ini Mas. Di apa namanya di pundak. Di pundak dia pakainya. Nah, setelah malam puncak itu memang rasa bangga jadi anak tambang itu kayak ibaratnya gimana ya, kayak misalnya kita jalan di kampus tuh kayak bangga nih aku nih anak tambang nih kayak gitu. Ya, seperti itu kurang lebih lah. Pakai slayer terus jalan-jalan gitu rame kan. Iya. Apalagi kalau misalnya jalan-jalan ke kampus 2 gitu kan. Oh, itu lebih bangga lagi tuh. Dulu Mas Andi kan sukanya ke ekonomi dah. Iya, sana petita-petiti itu kan. Kayaknya kebanyakan anak tambang seperti itu sih Mas. Pasti jalan ke ekonomi, ke HI, baru pakai Korsa lagi kan. Oh, itu bangga banget lah rasanya. Seperti itulah. Cuman memang apa ya? Mungkin kalau ditanya pengalaman lebih apa ya? Lebih banyak itu ketika jadi panitia sih Mas, selama kegiatan makrab itu. Mungkin karena ketika kita jadi mahasiswa baru, kita cuma ngikutin aja ya gitu loh. Ibaratnya kita kosongan lah. Nah, ketika jadi panitia, itu yang benar-benar ibaratnya secara mental, otak sama psikologis kita itu benar-benar benar-benar dipacu lah gitu loh. Karena tadi Mas cerita tuh kebetulan waktu itu kami panitia juga Mas gitu. Saya sama Bene lah waktu jadi panitia. Mungkin ngalamin hal yang sama gitu. Ketika mau kegiatan malam puncak makrab tuh kami hampir di stop itu Mas. Ibaratnya udah didatangi polisi lah waktu itu Mas. Sampai polisi. Gimana? Sampai polisi ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Kok bisa sampai polisi datang itu mana itu? Tahu kah atau gimana itu ya? Ya memang kan mungkin kayaknya hampir tiap tahun kan kegiatan makrab ini ibaratnya jadi pro kontra di kampus gitu kan Mas. Nah cuman memang waktu itu puncaknya di waktu saya sama Bene jadi kepanitiaan Mas. Puncak ibaratnya kontranya dari pihak kampus gitulah. Kurang lebih seperti itulah. Memang sebelum kegiatan tersebut itu udah ibaratnya udah di ultimatum kalau ibaratnya memang kegiatan ini ilegal gitu loh Mas. Cuma karena memang kami ya itu yang tadi Mas bilang gitu loh. Poinnya adalah menurut kami kegiatan makrab ini kegiatan yang penting gitu loh. Di luar esensi yang ditakutkan lah menurut kami itu ini kegiatan penting itu. Jadi ya waktu itu saya sama Bene tetap terobos gitu dengan backup dari himpunan kita tetap terobos, kita tetap jalani. Nah, waktu mau jalan waktu itu malam kedua kalau nggak salah. Waktu mau jalan malam itu sorenya sempat didatangi polisi. Nah, habis itu malamnya itu ketua himpunan kami waktu itu Mas Krisna Mulyana itu informasi ke kami kalau ibaratnya kalau kami tetap bakal jalani kegiatan ini, kami bakal dapat konsekuensi gitu. Wah itu kebetulan saya sama Beda tuh pusing gitu Mas. Posisinya kita udah siap. Konsekuensi dari kampus ya? Iya, ada konsekuensi dari kampus waktu itu. Nah waktu itu memang saya sama Beda posisinya sama-sama pusing karena ini udah tinggal jalan, ibaratnya tinggal kalau nggak salah 30 menit lah. Itu udah mau siap jalan malam puncak waktu itu. Kebetulan mahasiswa barunya si Oming ini Mas waktu itu. Itu udah siap jalan malam puncak. Nah, ternyata ada informasi dari Kahim seperti itu. Mulai goyah tuh kepanitiaan tuh, angkatan saya sama angkatan Bene tuh mulai goyah tuh. Ibaratnya mungkin waktu itu awal-awal setelah diinformasi ditanya sama Kahim berapa orang, maksudnya siapa yang mau mundur nih dari kepanitiaan karena ada ancaman konsekuensi gitu. Waktu itu mungkin hampir setengah lah panitia tuh mundur gitu. Maksudnya ragu. Gimana? Malam itu tinggal 30 menit udah mau jalan Mas itu. Ya. Oke. Nah itu hampir setengah lah kalau nggak salah angkatan saya sama angkatan Bene itu mundur dia Mas. Lokasi kan? Maksudnya ini kan kita di lokasi kan? Iya. Lokasi makrab malam minggu kan? Ini malam minggu. Iya benar malam minggu Mas, malam minggunya. Waktu mau jalan malamnya. Nah, saya bisa bayangin. Begitu ada ancaman atau ya mungkin ada ancaman kayak gitu ya, yang misalnya akan di blacklist. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian langsung mundur separuh. Itu mereka kemana?
Mereka Pisah. maksudnya masih misah dia, Mas. Kanan Jadi kan kiri. kita dikumpulin sama-sama nih. Ya, yang ngumpulin siapa ya? Ketua himpunan waktu itu. Ya. Soalnya ketua himpunan Mas Krisna waktu itu memberikan informasi karena terkait hal itu gitu. Dari kampus itu. Akhirnya misah nih, setengah angkatan saya sama angkatan Bene itu misah, Mas. Yang ibaratnya yang mereka di posisi ragu gitu loh untuk melanjutkan karena takut konsekuensi kan. Ya akhirnya waktu itu emang apa ya, emosional banget lah mungkin saya sama Bene lah waktu itu. Emosional banget lah karena apa ya, ibaratnya emang tinggal jalan gitu loh. Tiba-tiba kok banyak yang mundur gitu kan. Ya akhirnya waktu itu saya sama Bene itu apa ya, ngeyakinin di depan angkatan kami berdua lah. Saya ke angkatan saya, Bene ke angkatan Bene, ngeyakinin gitu loh. Ngeyakinin ke teman-teman kalau misalnya ya walaupun ini ada pemberitahuan seperti itu dari pihak kampus, ya kami mau tanggung jawab gitu. Kami beranilah untuk tanggung jawab lah kalau misalnya ada sesuatu gitu loh. Seperti itu. Mungkin kalau nggak salah mungkin ada hampir 1-2 jam lah itu Mas mundur itu kegiatan karena kami berusaha meyakinkan angkatan kami tuh. Sampai air mata lah, sampai keluar air mata gitu lah. Mas. Nggak sabar lu nambahin nih. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Mungkin nanti gimana bisa nambahin lah Mas. Nambahin. Silakan. Karena memang ini suatu penanggungan ya. Mungkin di case ini saya pengen masuk sedikit gitu. Karena memang case-nya begini Mas Agus, Mas Andi. Jadi ya benar yang tadi Mas Gede bilang, kurang lebih setengah jam sebelum kelompok pertama jalan, Kahim datang, mereka bilang kumpulin angkatan kalian. Nah, itu sudah mulai kirain salam semangat gitu, pengen ngasih semangat gitu. Ngasih semangat. Langsung dipaparkan sama Kahim, kalau seandainya kita lanjut, untuk ketua dan kabit-kabit akan kena pemotongan SKS sekian 16. Itu dia 16. Iya. Pokoknya itu besar sekali dari ketua dan kabit-kabit. Dan wah, kok begini gitu kan? Ya maksudnya logikanya juga sebelum kami menguatkan anggota, kami pun lagi kena gini. Kami lagi kena problem bahwa saya pun baru semester 2 berarti ya, Mas ya. Kok langsung ante SKS gitu kan? Minus ya. Iya. Terus yaudah akhirnya memang di situ nggak ada paksaan, dari Kahim nggak ada paksaan. Yang kami pikirkan bersama Mas Gede dan ketua pelaksananya waktu itu Mas Gema, ya kita sudah sejauh ini gitu. Usaha yang kita lakukan sudah sejauh dan sebesar ini, panggung sudah ada, juga pos-pos di masing-masing itu sudah siap semua, tenda, lampu semua tuh kayak. Ya tinggal goyang aja lah dia ya. Tinggal goyang Mbak Udah tinggal goyang, tiba-tiba ada kayak seperti itu. Ya kurang lebih sejam 2 jam itu tadi kami memastikan bahwa bisa dibilang ini tanggung jawab kita. Kerja aja sesuai job desk-nya, untuk masalah konsekuensi biar kami yang tanggung. Kami dalam artian di sini kebetulan saya dan Mas Gede ini dan kabit-kabit sebenarnya. Jadi memang kebetulan hampir setengahnya juga kabit-kabit ini geser lah ke yang tidak siap gitu untuk ikut. Nah, itu yang paling berat sih yang di kabit-kabitnya ini yang kita pastikan. Kurang lebih sih itu. Kalau gimana? Tetap jalan ya? Jalan Mas. Jalan tetap Mas. Jalan. Dan ancaman itu gimana? Nah, Mas Gede lagi. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Atau point of view peserta. Nanti pesertanya belum. Peserta ini habis ini. Komen ini peserta ya?
Iya. Saya yang dimakrab sama Mas Giti, Mas Bene gitu kan. Sambung aja ini, silakan ini. Oh iya, FYI Mas ya, pesertanya juga kena Mas. Oh, Iya, itu masalahnya. semua. Berapa pesertanya pas pada saat itu? Jadi seingat saya tuh angkatan saya yang kasarnya tuh sudah mengikuti semua pra dan emang bakal lanjut gitu sekitar 209 kalau nggak salah. Banyak juga ya. Dan yang datang hari H tuh sekitar 200. Saya kurang tahu pasti. Cuman kalau dari point of view kami dulu simple ya gimana ya, mungkin karena anak-anak SMA yang baru datang ada yang berpikir gengsi gitu kan, masa nggak ikut ya acara kayak ginian gitu, anak teknik masa nggak ikut makrab, ada yang berpikir seperti itu, ada yang berpikir kalau kasihan juga panitia himpunan dan nyiapin acara sejauh ini sampai, soalnya waktu itu saya ingat Mas, senior angkatan banyak macam-macam 98, 2000 berapa itu datang rame banget, kampus tuh pokoknya rame banget Mas. Jadi saya sempat dengar cerita tentang tambang, ngelihat langsung kondisi, jadi oh ternyata beneran nih gitu. Maksudnya data-data itu geokorsa yang diceritakan itu nggak yang cuman masa lampau gitu, emang masih terjaga gitu. Nah, ada yang berpikiran itu, dan kalau saya jujur waktu itu saya mikirnya karena kami ber-200 gitu, kalau nggak salah dipotong 8 SKS ancamannya. Kami cuma ngambil 20 kan kelihatan nggak mungkin ya Mas. Maksudnya saya sih mikir gitu aja gitu. Kalau nggak mungkin lah satu angkatan dipotong semua 8 SKS. Ya. Yang ngambil cuma 20 dipotong 8 sisa 12 kok nggak masuk akal gitu. Ya kami mikir ya udah paling diancam-ancam aja terus aja gitu. Cuman waktu hari H dikumpulin, tapi saya lupa namanya apa di Babarsari itu, perkemahan apa itu lapangan. Lapangan di perkemahan Babarsari itu ya. Ya, yang dikumpulin sebelum berangkat intinya. Tiba-tiba angkatan saya rame gitu. Saya juga nggak tahu ya, maksudnya kan saya juga belum jadi komplain, saya juga nggak aktif banget orangnya, tiba-tiba rame aja gitu anak-anak. Ya itu pada siap datang ternyata. Dan setelah kejadian ya dengan tapi yang dikatakan Mas Bene dan Mas Bene ya benar gitu, maksudnya di situ himpunan beserta seluruh panitia yang terlibat juga bertanggung jawab kepada kami yang ke-12. Memang akhirnya kami nggak potong juga gitu SKS. Dari 8 jadi 2 lah kalau nggak salah 2. Itu pun di Maya jatuhnya semua. Ya, jadi ada komunikasi ya, ada komunikasi dengan kampus, komunikasi antar itu berarti himpunan ya yang menjadi mediasi ya antara enggak Mas. Kampus. Waktu nggak tahu saya kalau misalkan dari kepanitiaan Mas ya, maksudnya waktu kami itu dipanggil waktu itu Prodi sama Kajuna kalau nggak salah Pak In. Oke. Ya. Jadi kami satu angkatan dikumpulin gitu. Ada lah yang aktif-aktif itu biasa kan, yang aktif-aktif awal tuh nanya kenapa dilarang bla 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 ya, dosen ngegas balik jelas. Mahasiswa baru udah soal digas balik kami, makanya ada yang merasa itu beneran. Iya, ada yang bilang kayak gitu lah, kalian baru kenal senior awal-awal udah membelain senior gitu. Ya, biasa kan, jadi tapi kami ya kalau saya juga jujur ada pemikiran ya, masa saya kuliah terus ini acara terbesarnya nggak ikut gitu. Ya entah itu dibilang bodoh atau naif ya nggak tahu lah, cuman saya mikir gitu aja dulu waktu itu, yang penting dan nggak mungkin lah kita dipotong SKS 8 gitu. Ya walaupun ternyata kejadiannya benar dan sebenarnya ternyata dipotong, tapi 2 untungnya. Itu bantuan himpunan yang di Mano itu Mas Krisna dan beserta panitia yang ngebantu selama proses apa ya proses menanggulangi itu lah. Jadi ketemu anjur, ketemu birokrasi yang terkait untuk pertama sih jelas minta membatalkan segala sanksi ya, karena kan kalau berdasarkan tuduhan dosen dalam artian acaranya bakal memberatkan mahasiswa, merusak dari segi mental dan psikis mahasiswa katanya nantinya, terus acara yang katanya tidak ngobrol, kalau saya pribadi sih ngerasa nggak seserem itu gitu maksudnya. Ya acaranya ya udah makrab gitu kan, kita nggak bisa bilang makrab juga acara yang senang-senang kayak di luar negeri main gitar gitu kan, dia kan bukan kayak gitu memang kan gitu. Jadi ya memang ya nggak sesuai tuduhan aja, makanya kami juga bersama himpunan waktu itu kasarnya dan berpikiran untuk mengadakan lagi acaranya ke depannya gitu.
Berarti pas zamannya Mas Oming ngadain lagi yang di Makassar Mas Teguh ini kah? Ya saya Mas, cuman ya ceritanya diceritain dulu sama Mas Bene sama Mas Oming. Gitu. Soalnya kan yang sudut pandang panitianya di Mas Oming sama Mas Bene, saya cuma menjalankan sebagai mahasiswa baru waktu itu. Ya. Sama Mas Gede juga himpunannya waktu itu Mas. Oke. Oh masih ya? Mas Bene duluan. Ya, masih Mas Gede pengurus himpunannya. Mas Bene panitianya, panitia yang tua, Mas Oming panitia yang mudanya Mas. Seperti itu. Oh, iya. Oming, berarti Mas Oming ini kambingnya lah ya pas pada saat itu ya? Iya, betul. Sombing. Bukan kambing Mas, sombing. Sobat pembimbing kami itu. Oh, sombing kalau lebih halus gitu Pak, lebih halus. Kalau kambing kayaknya masih yang warna biru sih Mas. Iya, masih yang warna biru. Oh iya. Warna biru itu apa maksudnya? Salah satu minyak, gedung minyak Mas, gedung minyak. Satu-satu Mas. Minyak. Oh minyak ada dulu sama kita tuh sahabat aku. Pas masa Mas Bene itu pecah itu Mas. Enggak, kalau dibilang ceritanya kayaknya Mas Agus nih konotasi itu kayak gitu. Akrab kita sama. Akrab sekali Mas ya. Karena waktu zaman saya muncul stiker El Clasico Mas. HMTA karo HMT apa? Oh, iya. TP. TP ya? Oh, iya. TP. Biasanya itu masa lalu tuh kalau saya. Ya. Oke, tapi Mas Teguh tadi ceritanya nyambung ke yang ini, nyambung Mas Oming tadi. Kalau saya Mas, maksudnya kalau masa itu kan panitianya Mas Oming sama Mas Bene. Iya, Mas Gede. Sorry. Sebelum masuk ke Rahmat, kayaknya saya bisa ngasih intro, Mas ya. Oh iya. Silakan. Ya, jadi memang di sini cukup kontroversial. Karena selepas dari pelantikan 2014, jadi kan memang di situ akhirnya dibilang set ending juga nggak terlalu set karena intinya tetap ada pemotongan SKS, tapi di sini himpunan juga bersama kepanitiaan meyakinkan, ibaratnya jangan sebesar itulah dipotongnya gitu. Jadi kami minta korting, kurang lebih seperti itulah. Dari yang semula misalnya 18 SKS, akhirnya bisa kena di 8 hingga 12 ya, kalau nggak salah dia. Si Gemas Kahim ya. Mas Krisna berapa dulu? 16 kalau nggak salah. Nah, soalnya dia ketumbuk tawuran, Mas Krisna ketumbuk Iya, tawuran. itu dia. Ada juga tawuran yang akhir tawuran Mas Bene. Ya, itu kalau mau ada kayak cerita itu mesti beda lagi nih volume seriesnya nih podcast. Jadi kembali lagi ditambah jadi kan setelah 14 selesai dilantik, Gede naik ke himpunan, saya ke panitia yang tahun kedua, Oming masuk ke tahun pertama, dan Mas Rahmat lah mahasiswa barunya. Nah, jadi memang selain case yang kemarin, pemotongan SKS, ada lagi Mas sebenarnya. Itu kalau nggak salah di angkatannya Mas Oming, tapi di gedung sebelah. Itu mohon maaf ada yang yang bisa dibilang meninggal ya waktu itu. Itu dia. Jadi memang nggak bisa diselamatkan dari jurusan sebelah, dan dia mau nggak mau diambillah dari universitas yang memang benar-benar tidak diperbolehkan gitu. Bahkan yang semula waktu pelantikannya Mas Oming aja, kita pra aja masih diperbolehkan itu Mas. Jadi paralel kita mengusahakan untuk malam puncak. Sedangkan di periodenya Mas Rahmat, itu dari pra aja sudah dilarang. Jadi kami pun berusaha dalam pranya itu sendiri aja, doktrinasi lah ibaratnya sebelum kesiapan malam puncak. Itu pun harus diam-diam gitu. Jadi ya benar-benar diam-diam ya Mas. Kami
mengusahakan bahkan untuk yang ke mana Parangtritis ya? Iya. Ya, itu pun kami usahakan gimana caranya mereka tetap dapat materi itu tanpa jalur yang legal gitu. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan segala macam lah. Kami berkoordinasi dengan kebetulan dosen kan yang tidak di ya bisa dipungkiri lah Pak Rauf, Pak Anton, itulah yang juga support kami. Membantu ya. Ya, betul. Ya memang di akhir bisa dibilang untuk malam puncak sendiri itu bukan malam. Lancar lah ya. Kalau untuk puncaknya jadinya nggak ada, Mas. Oh, puncaknya nggak ada. Sebenarnya ada puncak berupa pelantikan yang biasanya kita sebut ya. Tapi memang di sini akhirnya kita ambil venue-nya di kampus. Oh. Tuh. Karena mau nggak mau, akankah anggota saya pun, anggotanya Mas Oming mau lagi kena potong SKS, itu yang benar kami Oke. Iya, itu yang jadi dilema. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Berarti zamannya Mas Teguh ini pelantikannya di kampus lah ya. Betul. Ya, di kampus, Mas. Betul. Ya. Oke. Terus point of view dari pesertanya gitu kan, dengan di 2014 kayak gitu, 15 kok lebih, apakah jadi lebih berkurang atau gimana, Mas? Nah, kalau menurut saya ya Mas, maksudnya kalau menurut saya dari yang peserta, kami nggak merasa kekurangan untuk kayak momen untuk kami dekat satu angkatan, momen kami senior itu masih ada menurut kami gitu ya. Mungkin kami memang nggak ada malam puncaknya, tapi setiap minggu dulu waktu masa Mas Bene sama Mas Omeng ini panitia, setiap minggu kami dipanggil, Mas. Setiap minggu nggak ada kegiatan lain, Sabtu Minggu pasti ketemu sama mereka gitu. Jadi memang di luar kampus kami ketemunya. Cuman kan tetap kami tuh di setiap hari kumpul tuh cuma nyari alamat anak-anak di angkatan. Pokoknya gimana cara kami kenal lah sama satu angkatan. Mungkin cara mereka seperti itu gitu kan. Cuman kami ngerasa itu jadi kami bisa tahu kosnya kawan-kawan. Kalau mau kumpul enak, bisa jemput segala macam gitu kan. Memang pelantikan kami agak telat. Kalau yang lain mungkin kayak Mas Bene, Mas Oming, dan Mas Gede mungkin di bulan-bulan 11 gitu ya. Bulan 11 ya pelantikannya. Kami itu di bulan Maret. Berarti geser 4 bulan gitu. Dan selama dari kami mahasiswa baru itu September sampai Agustus sampai ke Maret, itu kami setiap minggu non-stop. Mungkin stop di masa UTS UAS ya, mungkin stop kumpul, tapi setiap minggu selain UTS UAS dan masa libur semester, itu setiap minggu terus dipanggil. Belum lagi ada panggilan malam segala macam. Oh, ada panggilan malam. Siapa yang panggil itu? Malam. Itu yang panggil Mas Bene sama Mas Oming itu, Mas. Oh, Mas Bene, Mas Oming jadi sombing kan, nggak mungkin manggil. Mas Bene itu yang sering manggil. Manggilnya biasa ke ini jalan-jalan di Tambak Boyo gitu, Mas, malam-malam. Iya. Kalau enggak di kos, di kontrakan gitu, Mas. Ngumpul biasa, ngobrol-ngobrol. Oh, maksudnya manggil Mbak ngumpul biasa gitu kan? Iya, Mas. Iya, ngumpul biasa aja. Enggak ada marah-marah di situ. Karena live di YouTube bilangnya gitu, Mas. Oke. Ngobrol palingan. Itu jadi pas bahasanya ada direlokasi lah caranya. Iya, betul. Ya, ada dipanggil, tetap sering dipanggil. Mungkin waktu masa Mas Oming mahasiswa baru juga, Mas Beni mahasiswa baru, atau Mas Gede mahasiswa baru ada juga panggilan malam mungkin kan. Tapi kami kan lebih lama dan lebih sering gitu dipanggil waktu itu. Oke. Jadi keganti lah, ketutup gitu. Nah. Iya. Oke. Tapi pas kami panitia untuk adik-adik yang 2016-2017 itu kan panitia saya sama Mas Oming waktu itu. Iya. Nah itu malam puncak kembali ada lagi karena memang untuk prodinya udah Bu Wawong ngizinin, tapi dia mantau terus perkembangannya seperti apa. Awal lah ya. Awal. Ya, jadi pas ganti dari Bu Indah ke Bu Wawong tuh udah mulai bisa kita adain lagi makrab sebelum pandemi ya. Itu udah bisa diadain lagi makrab, udah bisa ngumpul lagi sama senior-senior. Ya, yang paling penting kan itu momen kumpul-kumpulnya senior-senior sama mahasiswa baru itu kan. Yang paling utama lah, maksudnya bisa kenal, bisa deket gitu kan.
bukan cuman yang itu kontak fisik gitu kan, maksudnya juga ngobrol gitu kan. Seperti itu Mas. Oke. Jadi intinya kan dinamika makrab masing-masing angkatan kan punya dinamika lah ya, punya perbedaan masing-masing angkatan kami 90-an sampai ke 90 sampai ke 2005 lah ya, itu 2006 mungkin 2010 mungkin punya dinamika yang seperti itu lah ya. Pasti ada hal yang sifatnya sebuah pelajaran bagi kita semua. Karena dinamika itu kita kan jadi ada masalah kan, begitu ada masalah gimana kita cara menyelesaikan masalah itu. Ya sama aja terjadi tambang itu nggak ada namanya A sampai Z itu lurus semua kan, nggak mesti belok sana belok sini belok sana belok sini. Ya, itulah dinamikanya. Oke, masalah makrab mungkin masing-masing angkatan ya tadi ya beda-beda semua. Yang pastinya dengan adanya makrab itu kebersamaan kita pasti ada. Jiwa kerja kita juga bisa muncul di situ kan. Kemudian saling menghormati antara junior sama senior itu memang sangat-sangat dibutuhkan ya. Itu. Maka IKATA tetap solid sampai saat ini itu ya. Dan juga kita juga begitu lulus kuliah tidak ada tidak ada tendensi yang apa-apa sama jurusan lain. Buktinya ada ikatan alumni kan yang mengayomi kita semua dalam satu wadah semua jurusan kan. Kita ngumpul semua, kita yang ditambang ketemu minyak geologi, pas pada saat cerita ketemu sama orang itu hanya cerita nanti, oh aku disini pernah ini gitu karo kowe, aku pernah ini karo kowe. Jadi cuman ketawa-ketawa, yo sorry ya maaf ya, namanya dulu zaman masa-masa muda gitu. Jadi cerita kita semua lah, karena kan kita kalau udah lulus kuliah kerja kan hubungannya sama orang, nggak mungkin kita saling membenci kan kayak gitu kan. Apalagi kita sebagai atasan sama bawahan juga saling sama-sama mensinergi dalam satu kerjasama supaya target itu bisa kecapai. Itulah sama habis lulus kuliah seperti itu. Itu. Kemudian yang selanjutnya saya mau diskusi terkait masalah habis lulus kuliah lah. Ya kan ini kan semua teman-teman lulus kuliah semua nih. Ya kan? Apa sih pandangan terkait masalah adik-adik yang ada di sini? Kalau Mas Gede kan lulus kuliah langsung kerja ya Mas ya? Iya Mas? Ya puji Tuhan waktu itu ya Mas sempat kerja di ya itu. Oke, mungkin nanti kita sama sering semuanya kita adik-adik semua yang baru lulus kuliah juga pengen tahu nih. Apa sih pandangan bagi teman-teman yang ada di sini, adik-adik di sini pas pada saat lulus kuliah kan bingung ini biasanya aku mau ngapain nih? Coba Mas. Begitu saya di wisuda, apa yang dipikirkan sama Mas Gede, Mas Beni, Mas Teguh, sama Mas Oming ini? Sama kayak kita. Dulu begitu saya lulus kuliah, bingung ngowoh, duduk di kontrakan terus mengopo ya iki ya. Yang ada kan langsung kirim CV sana sini, kontak senior sana sini yang kita kenal. Dulu cara saya kayak gitu Mas. Saya punya kontak person senior kita, teleponi masing-masing, Mas ada nggak lowongan. Itulah gunanya kita ke organisasi di kampus seperti itu, punya relasi, punya kenalan itu. Mungkin langsung aja Mas Gede, kami persilakan Mas. Kebetulan waktu lulus kebetulan itu tahun piro Mas? 2012 berapa ya? Lulusnya kok lali loh. 2017 bulan apa ya? 16 atau 17 ya? 17 ya Mas, 17 pertengahan bulan April saya lulus. Nah, kebetulan memang waktu habis lulus itu kan kalau di masa 2012 lulus di 2017, seingat saya tuh dunia pertambangan baru mulai bangkit dia Mas. Sejak yang setahun sebelumnya batu bara jatuh, nah di 2017 awal tuh baru mulai bangkit lagi. Jadi lowongan udah agak lumayan banyak lah Mas waktu itu. Jadi memang kalau dari saya pribadi waktu itu saya memang nggak ada target sih mau kerja di mana. Cuman saya dalam pikiran saya udah lulus, terus orang tua ibaratnya saya udah lepas dari tanggungan orang tua lah. Jadi ya di pikiran saya cuma gimana caranya saya bisa cepat kerja gitu Mas. Jadi waktu habis lulus tuh saya cobalah daftar kirim-kirim CV ke lowongan-lowongan yang ada, yang seperti Mas bilang tadi coba kontak-kontak senior gitu. Terus ikut member. Kalau dulu saya ikut member di UGM kebetulan kan kalau UGM ada yang buka lowongan gitu dia.
yang bagian untuk alumni itu Mas. Sampai kayak gitulah. Nah terus kebetulan waktu itu memang setelah lulus itu saya sempat nganggur 3 bulan. Kalau saya pribadi itu sempat nganggur 3 bulan. Habis itu dapat lowongan dari Bukit Makmur, daftar di sana, akhirnya keterima Buma, gitu. Ya. Jalan setahun di Buma, baru ada bukaan Freeport, baru saya pindah ke Freeport waktu itu Mas. Seperti itu. Cuman memang yang saya pelajari sih, kalau dari teman-teman saya sih Mas, yang saya sering sering kasih tahu juga ke teman-teman tuh, ketika kita baru lulus tuh ibaratnya jangan sampai kita pilih-pilih lah. Kalau dari saya pribadi saya kasih sarannya seperti itu ke teman-teman angkatan saya itu, karena ibaratnya karena kita ini baru fresh gitu, ibaratnya mungkin secara ilmu kuliah kita banyak lah, tapi secara ilmu pekerjaan mungkin kita nol gitu. Jadi kesempatan apapun yang ada di depan kalian itu ya kalian ambil aja gitu loh. Sambil kalian pikirin nanti kalau memang ada kesempatan yang lebih bagus dan menurut kalian itu sesuai dengan kalian, ya udah ambil gitu. Cuman masih ada kesempatan di depan mata kalian, ya kalian ambil aja dulu. Seperti itu sih Mas. Dan itu yang saya coba praktekin ketika saya lulus, seperti itu sih Mas. Oke, jadi sempat di Buma ya berapa? Sempat 1 tahun, hampir 1 tahun Mas. Oh, di Buma Batu Kajang waktu itu. Oh, Buma Batu Kajang. Banyak kan senior kita di Buma itu. Banyak sekali lah, banyak sekali. Banyak banget di Buma. Sekarang ada Mas Afi. Iya. Mas Didi, itu kan senior kita semua itu. Banyak kalau di Buma Mas, lumayan lah. Itu biasanya kan, ya itulah makanya relasi yang paling penting. Terus menurut Mas Beni gimana Mas Beni ini? Ya, kalau dari saya kebetulan lulus di 2018. Itu kemudian sebenarnya sambil menyelam minum air ya. Jadi sambil lempar-lempar CV, saya masih bantu juga di himpunan maupun di angkatan. Paling enggak ya support. Paling enggak ayolah cepat-cepat lulus gitu. Ya. Itu masih ibaratnya masih ada tanggungan juga di sana. Sampai akhirnya tiba-tiba ini perusahaan saya yang pertama dan ya harapannya sih pengennya sih loyal aja lah di sini. Karena awal-awal aja itu biasa itu. Awal-awal aja. Semoga ya. Enggak, tapi memang biasa. Itu di belakang ada bosnya kah? Oh enggak. Oh enggak. Sendiri nih. Sebenarnya juga kosong. Enggak, memang lebih ke bahkan saya memang dulu nggak tahu nih Mas kayak. Sorry, bosnya alumni UPN juga atau tambang? Tambang juga. Ya ini berarti nonton kan takut ya. Juga. Enggak. Angkatan berapa bosnya, Mas Beni? Pak Beni Kusuma Broto, Mas. Ini angkatan berapa ya? Bahaya kamu, Ben. 88 apa ya? 88 tadi ya yang Mas Keli. Iya. Oh iya. Oke. Ya, ini Pak Beni nanti nonton loh. Jadi hati-hati. Nanti saya share linknya ke Pak Beni, nggak masalah. Ya. Pak, saya setia Pak. Saya setia Pak. Angkat saya jadi manajer cepat Pak. Gitu. Ya. Enggak. Terlepas dari itu semua ya Pak. Maksudnya saya pun juga ketika di telepon HR nggak tahu juga Mas. Jujur saya ini perusahaan apa? Kapan saya ngirim gitu ke CK karena memang ya bisa dicek mana ya sekarang? Saya di Jambi Pak, di KIM. Di KIM. Wansing Inti Makmur, Sinarmas. Ya. Ya itu terus kayak ya udahlah ikutin aja gitu kan. Karena memang tes Jadi nggak ada ngirim CV langsung dapat panggilan, luar biasa nih. Oh enggak, mungkin via LinkedIn gitu kali ya, yang kayak cuma tek sudah. Gitu. Berarti Mas Beni spesial. Wah, biasa aja gitu. Terus ya kalau dibilang setelah lulus memang tetap intinya pengen langsung kerja gitu kan Pak. Cuman kan memang 50-50 lah. Saya minta juga ke orang tua buat kayak ya pelan-pelan dulu aja lah.
Maksudnya kalau bulanan dipotong ya monggo gitu. Paling nggak kan udah berkurang gitu. Sambil saya kebetulan juga aslab geofis, jadi sempat ikut proyek gitu. Oh, pinter lagi berarti kowe Ben. Oh, ini Mas Gede, Mas Oming, Mas Rahmat tuh juga ini semua tuh. Asisten semua ya? Iya. Oh, mantap. Kalau kita berdua tuh orang malas, jadi nggak mau jadi asisten. Pengennya mau dolan tok. Tapi itu yang bikin ya apa ya, jadi kayak, tapi memang kalau dari caranya Mas Agus tadi disampaikan ngubungin senior, ini ya kebetulan saya entah karena apa ya, kurang komunikasi apa gimana, tapi saya nggak kontak, Bang, masukin Bang, kayak ya kita pakai jalur mandiri aja lah ibarat. Nah, kurang lebih. Alhamdulillah ya, baguslah kalau memang bisa jalur mandiri gitu. Memang prosesnya biasanya kan poinnya pas pada saat kalau ada komunikasi, oke, ada nih, coba langsung aja kirim CV ke HR. Iya. Biasanya itu mulai ada proses-proses yang sifatnya kalau udah psikotes lulus, kemudian nanti tes lulus kan biasanya langsung interview kan. Itu ada rekomendasi itu bisa membantu itu. Iya, betul. Gitu. Tapi kemarin sempat kepikiran saya, Mas, waktu ketika himpunan seperti itu, karena kan di sini yang jadi highlight adalah ikatan ini kan pasti datang gitu ya. Itu Mas siapa ya? Ming, ingat Mas JKS atau Mas Catur? Mas Catur. Ya. Nah, itu pasti mampir tuh. Nah, saya sekelibat sih berpikir waktu masih jadi himpunan ya, Mas. Kayak apakah mungkin semisal ketika di acara perpisahan, malam perpisahan itu mereka datang untuk paling enggak menyiapkan paling enggak bawa kuota lah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kan jelas tetap yang akan terpilih atau yang masuk jelas yang mau dibilang berprestasi tapi ada yang lebih hoki gitu. Nah, bisa jadi orang-orang yang seperti itu yang bisa membantu berarti akselerasi lah buat dapat pekerjaan, kurang lebih seperti itu. Karena nggak bisa dipungkiri, Mas, di awal itu memang ada mindset bahwa kalau jadi komting nih cepet. Terus, cepet, ya. Gitu. Tapi ya kembali lagi sebenarnya ke usaha. Ya. Oke, sip, mantap. Lanjut ke Mas Oming, Mas. Ini langsung kuliah, ini luar biasa nih. Apresiasi lah. Berarti malas kerja. Mas Oming ini malas kerja berarti. Pinginnya sih tahu, Kalau saya sebenarnya dulu lulus tuh tahun 19 tahun 2019 saya rencananya memang ada rencana kuliah memang, Mas. Cuman saya sempat kerja kontrak gitulah di tempatnya Mas Eki di Agrikola, konsultan juga di Jogja. Kalau saya sih mikirnya kemarin itu karena ya habis lulus sambil saya sebenarnya kan niatnya kuliah ini nyari beasiswa, Mas. Jadi karena ada beasiswa LPDP buka di tahun 2019 itu di bulan akhir kalau nggak salah tuh. Jadi selama saya di Jogja mempersiapkan semuanya daripada saya diam-diam aja gitu, cobalah magang gitu di tempat Mas Eki 2001 ya kalau nggak salah di Agrikola itu. Jadi ya keterima di sana ya sambil saya di sana sambil mempersiapkan S2 gitu. Tapi berhubung LPDP-nya gagal di wawancara terakhir, jadi ya saya akhirnya kan harus daftar manual gitu. Kebetulan juga tersupport gitu untuk daftar sendiri aja gitu, ya udah daftar sendiri. Makanya saya harus pulang dan akhirnya resign dari yang sana, dari konsultan. Jadi ya emang nggak pernah melamar sih, Mas. Nggak pernah melamar kerja selain di situ dulunya gitu. Ya. Bahkan baru-baru ini saya malah baru melamar karena kan pikiran saya ya kalau melamar kerja kan nggak yang langsung gitu juga, pasti ada proses. Ada proses ya. Sambil mempersiapkan saya lulus, makanya saya baru daftar. Jadi saya ini kurang ada cerita banyak. Beasiswa ya Mas Oming ya, beasiswa LPDP. Enggak, Mas. Jadinya saya dapatnya beasiswa kampus
daftarnya beasiswa yang dari kampus bersangkutan gitu. Cuman nggak banyak, cuma 25%. Kampusnya S2-nya berarti? Iya, kampus S2-nya. Ya. Mantap, mantap. Oke, sip. Thank you, Mas Teguh. Lanjut sekarang, Mas Teguh ini lagi kayaknya usahanya job mantap. hunter, lagi jadi job hunter ini kan. Betul. Job hunter sama itu loh. Dia sudah jadi pengusaha nih, pengusaha kafe di Aceh ini. Ini liatin di background tadi riwari wong liwat gowo anak, gowo opo gitu kan. Di belakangnya Mas Teguh tadi. Warung rame kah, Mas? Lumayan. Kafenya rame kah, kafe? Lumayan, Mas. Malam minggu. Oh, malam minggu ya. Mantap. Yang penting protokol kesehatan aja, Mas ya. Iya. Jadi cuma nggak pakai masker karena nggak ada orang di kiri kanan. Ya, aman ya. Yang penting itu. Nah, itu langsung ada pelanggan itu. Tadi ada suara motor. Oh, suara motor. Oke, silakan Mas Teguh. Ya, kalau misalkan untuk nyari kerja sih kalau sekarang ya, maksudnya ya ngubungin senior ya maksudnya nanya ada lowongan atau enggak. Cuman ya balik lagi kayak bener Mas Bene bilang tadi, ya enggak yang minta langsung dikerjakan gitu, enggak. Cuman ya tetap dari seniornya kalau ada lowongan ya saya ngirim CV gitu kan. Kalau senior ada lowongan saya kirim CV ya, kalau misalkan memang cocok dipanggil ya saya terima gitu kan. Cuman kan belum rezeki mungkin ya untuk lowongan yang udah saya kirim ke beberapa perusahaan itu mungkin belum masuk lah. Dan kalau misalkan ditanya untuk nyari kerja yang kayak tadi Mas bilang kayak Mas Bene, Mas Gede dan Mas Oming yang kuliah itu ya saya biasa aja, maksudnya ya udah nunggu aja gitu. Kalau memang ada panggilan ya saya join gitu perusahaannya, seperti itu Mas. Kalau misalkan memang fungsinya kalau misalkan kita punya relasi segala macam itu lebih banyak lowongan yang kita terima lah. Ya. Seperti itu. Oke. Berarti ini lagi usaha dulu lah ya intinya ya. Iya, lagi usaha. Personal ya. Jadi di kondisi seperti ini, menurut Mas Teguh dari teman-teman alumni lah IKATA ini, menurut Mas Teguh yang perlu banget diadain apa sih? Kalau menurut saya sih kayak gini sih Mas, kayak IKATA gitu kan kita yang kayak apalagi yang di bawah-bawah nih kan belum terlalu tahu tentang IKATA ini, apalagi masa pandemi ini yang nggak ada yang sosialisasi lagi IKATA ke kampus gitu kan. Karena ada yang kita nggak tahu gitu tentang IKATA, yang mana yang kita tahu pun masih sedikit gitu, yang kami kayak saya ataupun Mas Oming gitu kan yang masih kuliah ini kan masih sedikit yang tahu. Oke, berarti secara pengetahuan terkait IKATA-nya aja masih minim ya, Pak? Minim ya, seperti itu Mas. Dan kalau misalkan ditanya lebih jauh lagi, mungkin saya punya saran sedikit ke IKATA. Lebih ke kayak ya benar Mas Bene bilang tadi sih, yang ketika IKATA itu datang ke kampus itu ada lowongan gitu yang ada kuota atau lowongan yang dibawa gitu. Jadi orang juga bisa bersaing di situ gitu, mungkin ya lebih ke bersaing ya daripada kita masukin langsung. Maksudnya lebih wajar lah kalau kita dikasih lowongan yang itu untuk kita bersaing gitu. Mungkin nanti ada alumni dari perusahaan, alumni tambang dari perusahaan mana yang bawa, oh ini ada lowongan yang buat kalian yang baru lulus di periode ini gitu. Jadi ada yang mahasiswa ini juga lebih tertarik lagi kata, karena bukan cuman ya maksudnya kita kumpul-kumpul yang dalam tanda kutip yang ngobrol gak jelas, nongkrong apa segala macam, tapi itu memang nambah relasi gitu kan. Cuman yang menurut sudut pandang yang di bawah-bawah ini kayak 2016-17 yang baru lulus itu kan buyar gitu loh, gak ada tahu lowongan di mana kalau misalnya nggak punya relasi. Jadi kan kita punya IKATA yang itu ngasih tahu kita, oh di sini ada lowongan nih, silakan daftar gitu. Intinya jadi fasilitator ya. Ya, lebih kurang seperti itu Mas. Oke, mantap. Mungkin ya menurut saya kayak semacam portal ya kan. Kalau sekarang udah zamannya web, ada portal khusus lowongan, dan itu yang hanya tahu mungkin ya. Yang hanya tahu yang orang-orang ikut IKATA gitu loh Mas. Yang sudah lulus terus punya login di sana gitu kan, di webnya IKATA. Jadi yang tahu cuma itu gitu kan. Iya, mungkin betul. itu gitu kan. Mungkin semacam itu ya kira-kira ya, kurang lebih. Oke, mantap. Menurut saya juga
jangan hanya terpaku pada lowongan ya. Makanya saya kadang juga nantilah sometimes mungkin kita juga akan datengin teman-teman IKATA yang sudah berwirausaha gitu kan. Dan itu bisa sharing, nggak harus gengsi ke tambang gitu. Ya memang kalau masuk tambang itu langsung kelihatan duitnya. Setuju Mas. Di angkatan 98 sendiri ya, terus terang saat ini lagi banyak-banyaknya teman-teman yang berwirausaha, dan itu ada yang bikin produk jahe merah, ada yang konveksi gitu kan, dan itu mereka struggle gitu. Ada yang di Jogja memang jualan fried chicken gitu kan. Ya. Bahkan kalau saya sendiri dulu pernah jualan es krim gitu kan. Tapi ya itu ya proses gitu kan, nggak masalah. Ya. Mungkin nanti kalaupun ini menurut saya ya lebih bagusnya tadi ya portal ya di web IKATA, kita punya login gitu. Nah ini mungkin kita bisa jadi masukan lah buat ini. Dan simbolisasi itu perlu nggak gitu kan kira-kira. Kalau dulu kan kayaknya habis wisuda ada pengalungan kah atau apa gitu. Atau lebih penting portal lah deh. Menurut saya sih lebih penting portal ya Mas. Ya. Maksudnya dua-dua juga bisa dilakuin gitu, karena kan simple maksudnya kan, kayak ngalungin apa segala macam itu kan simple. Dan kalau misalkan untuk portal itu sendiri itu kan bisa diolah sama orang-orang yang mampu gitu kan, seperti itu Mas. Maksudnya juga mantap. Senior kita tahu lah udah melalang buana kemana aja yang alumni Tambang UPN kan. Oke, mantap. Ya itu jadi masukan nantilah. Ini kan akan ada pemilihan ketua IKATA. Ya, terkait masalah IKATA, ini kita udah 1 jam lebih nih ngobrol ini. Kita ke IKATA ini ya. Teman-teman adik-adik semua kan udah tahu IKATA. Besok, bulan Desember besok akan ada Munas. Mas Gede, apa sih keinginan Mas Gede sebagai komting angkatan terhadap IKATA dan juga harapan ke IKATA itu apa itu loh? Ke depannya itu. Ini kami di sini sebagai mediator untuk menyampaikan ke pengurus IKATA ke depannya. Ini kan ditonton juga sama-sama senior-senior kita kan nantinya yang akan memegang tampuk pimpinan IKATA, karena pemimpin IKATA nggak sembarangan kan. Ya. Dia mengelola suatu organisasi yang sifatnya beragam dari mana-mana kan. Nah, itu apa ininya Mas Gede? Silakan Mas. Oke. Mungkin ini sih Mas, jujur aja memang apa ya, kalau saya perhatikan Mas ya, IKATA itu untuk yang mungkin angkatan yang baru-baru ini, itu ibaratnya kayak kurang populer gitu loh Mas. Nah, kalau mungkin kita tarik, kenapa sih IKATA tuh apalagi kayak di mahasiswa lah, kenapa sih kayak kurang populer tuh, karena mungkin yang pertama itu apa ya, secara kegiatan mungkin entah kurang ke-publish atau kurang rame gitu loh. Gitu. Kurang ke-publish, kurang rame, atau mungkin kurang merangkul, dalam artian merangkul angkatan-angkatan yang bawah ataupun ke mahasiswanya gitu loh. Dalam artian gini, ketika kita memang mungkin kita bisa ibaratnya apa ya, mensosialisasikan kalau IKATA ini penting ke mahasiswa, apalagi nih Mas ya, ke mahasiswa yang masih di kampus gitu. Kalau IKATA ini ada andil penting nih untuk nanti kalian gitu. Nah, saya rasa sih bakalan populer nih IKATA ini Mas. Dalam artian minat dan mungkin rasa ingin tahu dari orang-orang tuh bakalan bertumbuh gitu loh Mas. Seperti itu gitu. Nah, cuman memang yang saya rasa sih selama ini kita nggak begitu tahu nih IKATA itu seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Ya kita memang tahu meskipun sudah lulus. Mungkin kalau secara IKATA-nya kita tahu Mas. Jujur aja kalau saya pribadi tahu. Ada organisasi lah ya. Ada organisasi tahu. Cuman untuk kegiatannya secara umum atau mungkin secara detail tuh saya kurang kopi gitu loh Mas. Gitu. Okay. Seperti itu sih Mas. Mungkin mungkin Bene atau yang lain nggak tahu lah kalau Bene sama yang lain. Ya nggak apa-apa. Kalau dari saya pribadi sih seperti itu. Oke. Nggak apa-apa. Nggak usah ditutupin, jujur aja. Ini kan kita diskusi sharing untuk kemajuan IKATA juga kan. Jadi sih. Karena memang secara personal aja Mas Gede nggak tahu gitu kan. Ya betul. Jadi sih kalau dari saya pribadi sih pinginnya itu apa ya? Karena mungkin kalau apa ya, orang zaman sekarang kan ibaratnya lebih ke sosial media nih. Ya.
pingin sesuatu yang milenial lah, dalam artian secara berkegiatan dan lain sebagainya lah. Nah, harapan saya sih siapapun misalnya nanti nih ada pengurus yang baru ataupun ketua yang baru, kalau bisa sih mungkin lebih melibatkan generasi yang muda juga lah Mas gitu. Biar jangan sampai ada missing link lah antara generasi ada yang gap, mungkin, ada gap lah antara generasi yang sudah mungkin senior banget sama yang baru-baru lulus gitu loh Mas. Gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi memang melanjut yang mungkin Rahmat sampaikan untuk masalah apa ya? Untuk masalah lowongan lah Mas. Nah, kalau dari saya pribadi sih pinginnya apa ya, dari IKATA tuh lebih berperan lah sama jurusan gitu loh, untuk mendorong mungkin untuk perusahaan-perusahaan tambang tuh bisa buka lowongan khusus untuk di UPN gitu loh. Soalnya waktu saya lulus pun ada buka lowongan di UPN tuh cuma beberapa gitu loh Mas tambang. Yang saya ingat waktu itu KPC, sama siapa lagi ya, waktu ada beberapa lah, cuman nggak terlalu banyak gitu loh. Nah, kebetulan saya sempat sharing lah mungkin sama kampus sebelah lah gitu. Kampus sebelah itu mereka tuh banyak gitu loh, yang emang lowongan yang dikhususkan untuk mahasiswanya gitu loh Mas. Nah, saya pengennya sih ke depannya nih, kalau misalnya emang bisa ada sinergi gitu antara kampus, antara IKATA dan antara perusahaan, biar bisa ibaratnya itu jadi nilai plus lah untuk IKATA sama kita sendiri sebagai mahasiswa yang berkampus di UPN, seperti itu sih Mas. Seperti itu. Oke. Ya, seperti itu sih kalau dari saya Mas. Terima kasih. Oke. Mantap. Sudah dapat ininya lah, ini apa namanya, intisarinya dari Mas Gede ini. Oke, lanjut ke Mas Benny Da Costa ini. Silakan Mas. Oke, kalau dari saya terkait IKATA ya. Ini mungkin yang saya pikirkan sejak di himpunan kemarin. Saya melihat dari sudut pandang IKATA-nya terlebih dahulu, di mana bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian yang mau turun datang ke himpunan, ini kan memang bisa dibilang itu saja. Kasih ya. Ini lebih ke dedikasi gitu. Sampai mau datang turun ke himpunan ini, jadi sebenarnya bukan cuma satu arah. Di mana, oke, mungkin yang tadi saya sempat sampaikan, di mana bahkan kita yang sudah menjadi alumni, itu sebenarnya disatukan dulu nih, Mak. Gimana sih mulai dari misalnya, ini ada bukaan. Dan yang juga perlu diingatkan ke himpunan dan mahasiswa baru sekarang, di mana ya oke, kita memang secara jurusan memilih himpunan atau teknik pertambangan seperti itu, yang diharapkan masa depannya akan ditambang, tapi kan nggak semuanya ke sana. Makanya ada mata kuliah apa, Ming? Yang bukan ditambang juga akhirnya, Ming? Siapa? Pak Pro. Bukan. Apa nih? Apa? Intinya bukan cuma ditambang aja lah gitu. Ya. Wimaya Ben. Bukan. Itu Wimaya. Kenapa SKS itu? KBM, kewirausahaan bisnis mineral kan. Kewirausahaan, betul. Nah, maksud saya seperti itu. Gimana pun jujur aja, di angkatan saya pun ada angkatan saya yang dia bisa dibilang kalau lulus dibilang on time enggak, tapi tetap dia lulus. Tapi sebelum itu dia udah bisa mengusahakan untuk berpenghasilan sendiri gitu. Saya sempat mau dibilang diskusi gitu sama dia, ayo dong lanjutin. Ada mindset di mana ngapain? Saya udah punya uang gitu. Nah, maksud saya sebenarnya juga bisa gitu loh untuk rekan-rekan yang baru lulus, bukan ditambang itu sebenarnya kan fine aja gitu. Tapi di sini yang mungkin sudah sukses di bidangnya di luar tambang bisa sharing gitu. Nah, kita memfasilitasi itu gitu sih Mas. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap-siap. Tangkap juga. Oke, lanjut Mas Oming Mas.
terkait kuliah di luar negeri? Kalau saya mungkin lebih karena sering dengar, maksudnya masih sering ngobrol sama teman-teman angkatan yang ada yang dari sini yang masih mencari kerja dan segala macam. Cuman mungkin kalau saya mungkin menambahkan aja sih, menambahkan dari omongannya Mas Beni, Mas Gede atau Mas Ahmad tadi. Ya lebih mungkin kalau memang ya kalau memang ternyata ini kan bahasanya apa sih yang diminta gitu, dalam tanda kutip apa yang bisa kata gitu. Mungkin kalau misalkan lowongan khusus atau prioritas gitu bisa dikatakan sama alumni itu kan ya itu kayak bisa dibilang hal paling pasti lah gitu, walaupun itu juga bisa dikatakan ya off record pasti begitu gitu, kayak tadi Mas Agus sempat cerita ya kalau pas ketemu malah sebelumnya sudah ada komunikasi bisa jadi alur rezekinya berubah gitu masalahnya. Ya. Mungkin agar terkesan lebih formal dan lebih etis pun ya mungkin setiap ada kalanya ada lowongan dari salah satu perusahaan apa gitu misalkan, ketika ada lowongan baru ada terus hasil screening awalnya sudah keluar gitu, ada semacam tanda kutip lah kayak pembekalan gitu, dimana itu sebenarnya konsepnya cuma sharing session aja dari yang sudah keterima atau sudah di sana dengan si calon-calon pelamar gitu. Jadi bisa dikatakan ya semua mendapat hak yang sama gitu, walaupun mungkin ada yang beranggapan kayak kan ini saya bisa dekat dengan senior karena saya dulu aktif organisasi gitu, saya bisa dekat dengan senior karena saya dulunya penting gitu atau memudahkan satu jabatan. Cuman kalau menurut saya sih namanya kesempatan akan lebih baik kalau rata aja, cuman ya nanti pengalaman organisasi, pengalaman menjabat suatu kedudukan itu ya pasti berpengaruh di sisi lain gitu, jadi nggak usah khawatir juga gitu. Atau mungkin itu kan dari segi pekerjaan gitu, dari segi tugas akhir juga misalkan terhadap mahasiswa baru, jadi mahasiswa baru yang belum lulus pun sudah aware ke IKATA gitu masalahnya. Dari lowongan tugas akhir, saya tahu sih sebenarnya lingkungan pun juga sudah sering menghubungi dan berhubungan erat dengan IKATA gitu, karena ya saya sih jatuhnya saya waktu itu tugas akhir sebelum lulus ke Freeport pun kalau bukan karena bantuan Mas Peti dan alumni sana kayaknya nggak mungkin saya bisa ke sana gitu, dari segi prestasi akademik juga nggak ada gitu, tiba-tiba bisa ke Freeport gitu, pasti ya aneh aja lah untuk orang seperti saya. Cuman setelah itu kan dari kalau nggak salah dari Freeportnya angkatannya Mas Rahmat bikin satu program di mana mengajak angkatan yang sudah bisa tugas akhir untuk tugas akhir barengan gitu, berbarengan kan akan lebih baik misalkan itu tidak hanya terjadi di Freeport gitu, dan ternyata dinaunginya nanti oleh IKATA gitu misalkan. Mungkin gitu sih. Jadi ya seperti yang tadi dikatakan Mas Budi, yang masalah missing link di kepengurusan itu pun jadinya lebih mudah teratasi karena banyak cara untuk berhubungannya gitu aja. Ya. Oke, sip. Tangkap juga Mas Omeng. Mas Teguh, Mas. Mas Teguh lagi sibuk ini sama customer kayaknya. Enggak. Gimana, Mas? Lanjutin yang tadi berarti saya. Ya, tadi ya, udah. Ya, yang terakhir. Apa namanya yang terakhir di sesi terakhir nih? Oh ya, tadi kan kurang lebih udah saya. Ya, IKATA lah, kita bicara IKATA nih. Harapannya apa? Oke. Ya, kedepannya IKATA ya bisa dikenal sama yang maksudnya bukan cuma yang maksudnya yang mas-mas yang udah senior ini kan yang cuma tahu banyak tentang IKATA. Jadi yang masih muda-muda ini kan tahunya sedikit tentang IKATA. Maksudnya digencar lagi, katanya itu dikenalin lagi gitu. Ya caranya seperti tadi yang udah saya jelaskan gitu kan, itu termasuk salah satu cara gitu kan. Cuman kalau misalkan dibilang ikatan kita kurang terkenal, di kita sendiri pun masih tergolong kurang gitu, yang maksudnya yang di mahasiswa baru, yang baru lulus itu kan masih kurang, effortnya kurang gitu kan. Nah, kalau misalkan mau memang kita maksudnya pengurusan baru nanti ya yang kita tampung ya jiwa-jiwa muda ini gitu Mas, maksudnya untuk perkembangan kita sendiri yang di UPN jurusan Teknik Pertambangan gitu. Maksudnya ya contohnya kayak tadi kita buka lowongan yang khusus untuk orang di join di IKATA aja gitu, yang mahasiswa baru lulus yang udah di IKATA gitu kan, maksudnya juga membantu membuat orang tuh kalau IKATA nih
jelas gitu loh fungsinya dan segala macam. Kita ngumpul pun ada isinya, ada lowongan di situ, ada segala macam, ada pendidikan di situ. Maksudnya yang kayak dulu sebelum pandemi kan sering kayak ada seminar gitu-gitu kan yang ngenalin kita di luar itu seperti apa gitu kan. Nah, yang kita mau di sini kan bukan cuma seminar itu gitu kan, ada tawaran lebih gitu dari seminarnya gitu kan atau segala macam gitu kan. Dan kalau misalkan dibilang untuk perkembangan IKATA lagi, itu ada juga ngumpul lebih ke ngumpul yang bukan cuma kita seminar, tapi memang yang ngobrol seperti ini gitu kan, lebih sering gitu dibuat untuk ya di situ kita nge-share lowongan juga apa segala macam, ngobrol masalah perkembangan kampus gitu kan. Maksudnya ya kita lebih turun ke mahasiswa lah gitu, yang dari IKATA, biar mahasiswa ini juga tahu IKATA ini seperti ini. Oke. Ya. Sip. Ya, Mas Andi mungkin ada tambahan? Ya, oke, ketangkep semua yang diinginkan. Ya, ini juga malam ini kita diskusi itu kan juga mau nangkep itu ya, poin-poin, karena ada kita mendatangkan, kita membuat seperti ini, membuat podcast ini juga nggak semata-mata kita mencari subscriber, mencari apa, bukan, tapi karena kita mau nemukan nih missing link antara yang di atas. Karena kalau ngomongin itu sama, kita juga dulu merasa, saya sendiri ya, terus terang, saya sendiri baru aktif di sekarang ini gitu ya, dan merasa ya nggak pernah tersentuh gitu kan. Tapi oke lah, mungkin untuk teman-teman kadang juga merasa juga bisa jadi mau nembus ke atas tuh kayak ada pekewuh gitu ya, mau nembus pekewuh kok agak nggak enak, pasti ada itu, nggak dipungkiri lah. Nah mungkin hal-hal ini yang nanti coba kami ya, terutama kami juga saat ini juga menjadi panitia di Munas, harapannya nanti ketua yang mendatang juga apa yang suara-suara dari teman-teman sekalian tuh bisa didengarkan dan bisa menjadi program ke depan yang lebih semut lagi kan harapannya. Dan yang menurut saya lebih penting ya, poin penting tadi, kalau dengan kondisi sudah banyak orang udah terbiasa online nih, tambah gampang kok gitu kan, untuk ngerangkul itu kan tambah gampang ya. Dan ada ini juga kemarin dari salah satu senior kita, bahwa yang tua sama yang paling muda ini gapnya jauh banget, dan untuk ketemu ini kayak berat banget gitu kan, kayak yang ini ada ego mau turun kok kayaknya jauh banget gitu kan, sedangkan yang ini mau naik juga ini, makanya kita di tengah nyoba menengahi lah Mas Agus ya, kita harapannya membuat ini juga nanti akan kita continue, termasuk kita juga bikin webinar ya. Selama ini memang webinarnya masih di angkatan kita, maksudnya kami sendiri ya, di angkatan kami sendiri mompa untuk teman-teman kami itu di angkatan untuk muncul gitu kan, ayo itu nggak gampang gitu kan. Bener nggak mungkin ngerasain sebagai komting gitu kan, koordinator angkatan pasti juga merasakan itu, untuk ngajakin teman-teman untuk aktif untuk ini. Akhirnya ya udah kita coba dengan webinar, mereka munculin orang, mereka udah pinter-pinter kok, masa nggak mau berbagi gitu. Nah itu harapannya bisa nanti disambungkan juga ke IKATA yang ke depan lah. Oke. Mungkin sip itu ya Mas Agus. Ya betul ya, intinya kita udah nangkep semua nih ya. Jadi malam ini kan itu sudah banyak diskusi masalah makrab pertama tadi kita bahas, kemudian masalah habis lulus kuliah apa yang harus dilakukan, sampai dengan harapan kita sebagai anggota IKATA. Ini anggota kita semua begitu udah lulus, gong toganya udah dibalikan kan, kita ikatan alumni, ikatan alumni tambang kan, otomatis itu yang harus kita coba kembangkan ke masa depan. Caranya apa? Yaitu feedback, masukan-masukan mas-mas ini semua yang di sini ya, itu untuk memajukan siapa? Memajukan IKATA, organisasi kita, supaya bisa lebih solid, lebih mantap
mantap lagi ke depannya, itu yang kita harapkan ya. Dengan sama satu lagi mungkin Mas Agus ya. Jadi buat teman-teman ini paling enggak kita minta ya. Jadi ini kan suara dari Komting. Minta juga nanti disampaikan. Kan kita ada grup WA yang mungkin nggak langsung kita mau bubarin gitu kan. Tapi minta suaranya dari rekan-rekannya yang memang buat kebaikan IKATA apa. Nanti kita sampaikan gitu kan. Kita fasilitasi. Minta dari anggotanya lah, dari semua angkatan lah. Jadi misalkan angkatannya satu angkatan dulu lah mungkin apa ya, di angkatannya maksudnya di angkatannya. Betul. Itu ya. Intinya tidak ada batasan lah, tidak ada batasan bagi kita semua anggota kita. Semuanya sama. Makanya salam hormat juga buat senior semua juga. Saling unggah-ungguh, guyup, rukun buat kita semua. Nah, prinsipnya IKATA supaya tangguh ya kita semua kan yang ada di sini untuk bisa membangkitkan, mengembangkan supaya lebih mantap lagi. Oke, semua bapak-bapak yang ada di sini, mas-mas, thank you, terima kasih, apresiasi, salam hormat buat semuanya, salam buat teman-teman angkatannya ya, maupun yang ada di tempat kerja, Mas Beni yang lagi kerja ini ya, masuk salam, ya selalu Mas, teman-teman CK yang di sana ya, kemudian Mas Gede yang di Freeport ya, sampaikan salam, Mas Gatot, banyak alumni yang di sana. Kemudian Mas Oming, sukses selalu buat kuliahnya Mas. Australia, ya itu negara tetangga. Banyak doanya aja kalau di sana ya. Banyak teman juga di sana, alumni juga banyak teman juga itu. Kemudian Mas Teguh, sukses buat usahanya Mas. Ya, makasih Mas ya. Pokoknya sukses. Ya. Tetap semangat ya. Hubungi yang tadi saya kasih ya. Ya, siap Mas. Nah, komunikasi aja. Beliau rumahnya dekat-dekat di situ. Komunikasi Mas datang kafe saya, kemudian komandan Kodimnya juga angkatan kita juga bisa komunikasi aja ke situ. Nggak ada masalah kok. Iya, siap. Sama ngobrol biasa dulu. Silaturahmi lah ini. Silaturahmi. Kembali lagi kan kita semakin banyak silaturahmi, semakin banyak rezeki kan. Betul nggak? Betul. Yang pasti Mas Teguh punya kafe, kemudian ngajak dandimnya ajak pasukannya, bisa juga ya. Iya, betul. Oh ya, aku ada acara nih. Sama Pemda dan sebagainya. Ayo ke sini yang punya teman. Nah, kan kayak gitu kan. Itulah fungsinya teman, silaturahmi gitu. Ya juga intinya ya itu kehidupan di kampus adalah dinamika yang jadi pengalaman kita. Dulu kita sering kelahi sama jurusan lain, itu jadi cerita aja itu. Kalau sudah lulus kuliah ya sudah. Kita kerja ketemu gitu loh. Karena ya itu tambang, ada juga yang kerja di minyak. Orang geologi banyak juga kerja di tambang. Yang kita musuhi adalah teman-teman kita juga kan. Prinsipnya kan gitu. Karena semuanya adalah keluarga. Nggak ada keluarga UPN. Begitu sudah kita muncul, kayak tempat kita ini keluarga besar ini. Di tempat saya ini keluarga besar. Hampir 100 lebih alumni keluarga UPN itu di sini. Ada tambang, ada geologi, ada ekonomi, ada kimia. Jadi ngumpul semua. Nggak ada minyak juga. Kerja di minyak sini. Jadi semuanya keluarga, nggak ada gap-gap antara saya harus tambang. Jadi semuanya kita adalah keluarga besar alumni. Cuman kalau saya tetap IKATA tangguh ya. Itu yang paling utama ya di tempat kita. Sama-sama untuk membangkitkan. Kedepannya mudah-mudahan kita berharap semua 2021 pemilihan ketua besok kita dapat ketua yang yang bisa mengayomi dan juga masukan-masuk ini akan jadi catatan lah. Betul sekali itu. Saya setuju sekali portal untuk bisa menjadi jembatan utama bagi teman-teman yang sudah lulus. Apa yang harus dilakukan kan bingung kan? Nah, itu portal IKATA memang harus diperlukan itu. Betul sekali itu. Itu aja. Mumpung ada Mas Andi nih, mediasi masalah teknologi itu memang sekarang saatnya ya. Ya Mas Beni ya atau Mas Andi ya. Ya itu. Semangat, oke. Terima kasih teman-teman semua ya. Mas Agus. Salam hormat, salam